dikasih ruang untuk klarifikasi, dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Bareskrim Cyber. Sebenarnya kayak saya lagi kurang sehat, tapi saya senang udah bisa klarifikasi, udah bisa datang ke sini, alhamdulillah. Ikut campur dan saya tidak tahu menau tentang ada namanya judi online. Jadi ini hanya kesalahpahaman saja yang terjadi. Saudara, game judi online saat ini sangat marak di Indonesia. Bahkan Indonesia menduduki peringkat pertama pemain judi slot dan gacor terbanyak di dunia. Tingginya tingkat peminat judi online yang ingin kaya secara instan ini juga tak lepas dari promo gila-gilaan yang dilakukan. Bahkan promosi judi online juga menyeret artis papan atas hingga selebgram. Dan inilah saudara video artis Wulan Guritno yang diduga mempromosikan judi online. Dalam video ini Wulan Guritno mengenalkan sebuah game online yang sudah terakreditasi sebagai website resmi dan bersertifikat. Dari iklan promosi game inilah Wulan Guritno diperiksa polisi. Artis Wulan Guritno diperiksa hampir 7 jam. Setelah diperiksa, ia tak banyak memberi komentar dan hanya mengapresiasi terhadap kinerja penyidik yang dinilai profesional dalam melakukan tugas penyidikan. Wulan tak berkomentar sama sekali terkait materi penyidikan dan situs judi online yang diduga dipromosikannya di media sosial. Aku hari ini seneng banget bisa bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk klarifikasi, dan aku seneng banget dikasih ruang untuk klarifikasi, dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Bareskrim Cyber, sangat profesional, dan aku juga terima kasih buat teman-teman media yang setia menunggu aku. Sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya. Artis lainnya yang diperiksa polisi terkait promosi judi online ini yakni Yuki Kato. Yuki Kato diam-diam diperiksa di Bareskrim Polri pada Sabtu 23 September 2023. Bintang film Operation Wedding ini diperiksa lebih kurang 4 jam dan mendapat 23 pertanyaan dari tim penyidik. Pemeriksaan polisi tak hanya sampai dengan Wulan Guritno dan juga Yuki Kato, saudara. Kini giliran pedangdut Cupi Cupita yang diperiksa penyidik atas dugaan kasus promosi judi online. Meski dalam kondisi yang kurang enak badan, Cupi Cupita senang bisa memberikan klarifikasi ke polisi. Pedangdut asal Bandung ini dicecar sebanyak 20 lebih pertanyaan oleh polisi. Saya senang udah bisa klarifikasi, udah bisa datang ke sini, alhamdulillah. Saya selanjutnya percayakan ke lawyer saya aja, takutnya karena saya juga dalam keadaan lagi drop lagi ngasih. Dan yang baru-baru ini, saudara, artis Amanda Manopo juga diperiksa polisi dalam kasus yang sama, yakni promosi judi online. Senin 2 Oktober 2023 atau kemarin, bintang sinetron Ikatan Cinta ini bilang tak tahu jika ada unsur judi online dan hanya sebatas game online saja. Ia bilang ini hanya kesalahpahaman dan Amanda Manopo kemarin telah diperiksa selama 10 jam oleh penyidik. Memenuhi panggilan saja, saya disuruh datang dan saya tidak ada niatan yang aneh-aneh. Saya memang ingin menjelaskan dengan secara detail kalau semuanya baik-baik aja. Saya tidak ikut campur dan saya tidak tahu menau tentang ada namanya judi online. Jadi ini hanya kesalahpahaman saja yang terjadi. Yang saya tahu itu memang itu hanya game, sebatas game saja, tidak ada judi, dan itu kan berinteraksi lewat dari manajer saya. Saudara, judi online ini sangat marak di Indonesia. Bahkan perputaran uangnya ini, saudara, cukup fantastis. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat dari tahun 2017 hingga tahun 2022 transaksi judi online di Indonesia ini mencapai 157 juta dan total perputaran uangnya mencapai 190 triliun rupiah. Wah, besar juga ternyata perputaran uangnya ya. Nah, pantas perputaran uangnya ini sangat besar. Ternyata usut punya usut, Indonesia ini menduduki peringkat pertama pemain judi slot di dunia.
Total sebanyak 201.122 pemain. Bahkan Indonesia mengalahkan Kamboja, Filipina, hingga Rusia. Pantas saja kalau perputaran dan transaksinya besar. Bahkan sampai tak segan-segan mengendorse artis-artis papan atas. Judi online ini bisa membuat orang ketagihan dan nekat melakukan apapun untuk bermain, saudara. Bahkan karena ketagihan, sampai-sampai membuat seorang guru sekolah SMP mencuri puluhan komputer milik sekolah buat modal judi online. Bahkan pihak sekolah sampai geleng-geleng kepala karena tak menyangka guru seni dan budaya yang dikenal baik ini nekat mencuri barang sekolah. Tak hanya guru yang ketagihan bermain judi online, saudara, bahkan ibu rumah tangga pun sampai menjadi bandar judi online. Ia ditangkap polisi saat sedang santai di rumah dan sedang mengoperasikan situs judi menggunakan HP-nya. Ibu rumah tangga ini ternyata merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama loh. Pertanyaannya, kok ya nggak kapok ya? Wah, berarti bisa dibilang kalau keuntungan pekerjaan bandar ini sangat menggiurkan. Sehingga dia atau si ibu ini rela melakukannya lagi. Tak hanya artis papan atas saja yang diduga di-endorse untuk mempromosikan judi online ini, saudara. Ternyata selebgram di berbagai daerah di Indonesia ini juga banyak yang kemudian mempromosikan judi online. Namun bedanya, selebgram di daerah langsung ditetapkan sebagai tersangka dan harus dipenjara. Sedangkan saat ini, artis-artis yang mempromosikan judi online masih dijadikan saksi. Waduh, ada sedikit perbedaan perlakuan ya ini kelihatannya. Nah, ini dia contohnya, saudara, kami berikan untuk Anda. SN, seorang selebgram perempuan asal Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditangkap polisi karena menjadi duta merek atau brand ambassador sebuah situs judi online. Ia mempromosikan judi online melalui akun Instagramnya dengan mengenakan pakaian yang tak pantas. Selain menangkap SN, polisi juga menangkap 2 orang admin situs judi. Tak hanya di Bandung, saudara, ada juga di Padang, Sumatera Barat. Ini juga mengenai selebgram yang ditangkap polisi. Ada 2 selebgram yang merupakan adik kakak yang ditangkap polisi setelah mempromosikan judi online di media sosial. Selama 3 bulan, mereka mendapat imbalan uang sebesar jutaan rupiah. Namun, kini mereka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Melihat dari jumlah pemain judi online di Indonesia tadi saja, saudara, membuat kewalahan pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika saja mengaku kesulitan untuk memberantas judi online ini. Bahkan Menkominfo sampai bilang kalau melawan sindikat judi online ini seperti melawan hantu lantaran sulit diketahui siapa yang mengendalikan. Ia meminta bantuan masyarakat Indonesia utamanya untuk melaporkan jika menemukan penyebaran tautan atau praktek judi online. Kami meminta kepada masyarakat untuk melaporkan karena ini kan ruangannya besar sekali ya. Kita juga meminta aduan, partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi dan pengaduan bila mana ada situs-situs yang mengandung unsur perjudian. Langsung kita akan eksekusi kok, ya. Begitu Mas ya, komitmen nggak usah diragukan, tinggal eksekusi. Saudara, kalau boleh melihat dampak judi online sebenarnya banyak buruknya daripada keuntungannya bagi kita semua. Terkadang kecanduan judi membuat kita gelap mata dan melakukan apa saja demi memenuhi hasrat untuk bermain judi ini. Para artis hingga selebgram yang merupakan public figure setidaknya bisa lebih bijak dalam memilih produk atau jasa yang akan mereka promosikan agar tak semakin menggiring orang atau penggemar mereka terjebak dalam dunia perjudian. Saudara, tetaplah bersama kami. Berita utama masih memiliki banyak informasi untuk Anda. Salah satu di antaranya mengenai seorang anak yang meninggal dunia setelah mengalami mati batang otak usai menjalani operasi amandel di sebuah rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Ketika sakit, tubuh butuh waktu.